guys, dalam video ini kami akan menjelaskan apa yang perlu kamu ketahui tentang biofisika. Pertanyaan yang paling fundamental ketika kita berbicara tentang biofisika adalah, How do you define living organisms? merujuk pernyataan ahli biofisika, Schrödinger, dapat disimpulkan bahwa sifat dan kualitas dari bentuk-bentuk kehidupan berfungsi pada entropi negatif. Sehingga klaim pertama bahwa living organisms adalah sebuah sistem yang meningkatkan keteraturan dirinya sendiri dengan mengkonsumsi keteraturan dari makhluk hidup lain atau keteraturan yang lebih tinggi. Untuk mengkaji lebih dalam pernyataan tersebut, marilah kita kaji pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. How do you describe the physical mechanisms that allow living organisms to be highly ordered? Baiklah, studi kasus yang dianalisis di sini adalah mengenai manusia. Untuk tetap hidup, manusia membutuhkan energi dari makanan untuk meningkatkan keteraturan dalam dirinya. Energi dalam makanan adalah high quality energy yang di dalamnya mengandung DF dan juga ketidakteraturan. Setelah proses tersebut, dalam selang waktu tertentu manusia mengalami ekskresi, di mana hasil ekskresinya merupakan low quality energy yang di dalamnya tetap terdapat DF dan juga ketidakteraturan. Dari studi kasus tersebut, dapat dilakukan analisis matematis sebagai berikut. Kesimpulannya, living organisms dapat menjadi highly ordered karena mereka dapat meningkatkan keteraturan yang dapat dilihat ketika DS negatif, DF negatif, dan DE negatif. How do you describe the physical methods that cells use to organize the chemical process and reactants? Metode fisika yang digunakan untuk menjelaskan pertanyaan tersebut terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama yaitu self-assemble. Proses ini terjadi pada membran bilayer, di mana membran bilayer terdiri dari 2 bagian utama yaitu hidrofobik, bagian yang tidak suka air, dan hidrofilik, bagian yang suka air. Di mana KBTR sangat berperan penting dalam membantu jalannya proses tersebut. Mekanisme yang kedua yaitu transport aktif. Transport aktif adalah transportasi molekul melewati membran semi-permeable yang membutuhkan ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah transport ion dan pergerakan kinesin melewati mikrotubulus. Mekanisme yang ketiga yaitu mengenai enzim. Seperti yang kita ketahui bahwa enzim berfungsi sebagai katalisator, yaitu mempercepat laju reaksi, di mana secara fisika dapat dikatakan bahwa enzim menurunkan energy barrier. Hal ini ditegaskan dengan persamaan bahwa laju reaksi sebanding dengan faktor 1/E pangkat E barrier per KBT. Dari formula tersebut terlihat bahwa ketika E barrier diturunkan, laju reaksi pun meningkat seperti peran enzim. How do you define the most important physical difference between the nanoworld and the macroworld? Di dalam dunia nano, energi yang paling dominan mempengaruhi kerja dari suatu partikel adalah energi thermal. Benda berukuran nano mengalami random walk atau yang lebih dikenal dengan Brownian motion. Brownian motion merupakan gerak acak dari suatu partikel berukuran nano. Adanya gerakan menyebabkan suatu partikel mempunyai kecepatan dan tentunya mempunyai energi kinetik. Energi kinetik sebanding dengan energi thermal yang dirasakan oleh partikel dalam dunia nano. Hal ini ditegaskan pada persamaan delta U sama dengan mg kali 10 km yang setara dengan setengah mv kuadrat. Di mana pada persamaan ini terlihat bahwa energi potensial tidak berpengaruh pada skala nano yang berukuran kecil atau memiliki massa yang sangat kecil. How do you use statistical physics to
predict any physical process in the seemingly random worlds in cells? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melihat gambar. Pada gambar, terdapat perbedaan konsentrasi partikel di sebelah kiri yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi di sisi kanan. Dengan fisika statistika, kita dapat mengetahui probabilitas arah partikel yang lebih tinggi ke arah kanan. Ide inilah yang melahirkan hukum Fick law yang disempurnakan dengan persamaan difusi. Persamaan difusi tersebut kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi mengenai perbedaan konsentrasi. Di mana pada kasus pertama, jika dilihat dari turunan kedua grafik tersebut, maka tidak terjadi perubahan konsentrasi, namun ada aliran partikel. Pada kasus kedua, tidak terjadi perubahan konsentrasi. Dan pada kasus ketiga, dilihat pada turunan keduanya terjadi perubahan konsentrasi. Satu bagian mengalami kenaikan konsentrasi dan yang lain mengalami penurunan konsentrasi. Sehingga dengan fisika statistika, kita dapat mengetahui probabilitas arah partikel.